Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman, Bapak Ibu, dengan channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan video kami sebelumnya, yaitu mengenai tata cara pengisian format rekon semester 1 tahun 2021. Namun teman-teman dan Bapak Ibu, jangan lupa sama-sama kita saling menjaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, gunakan 5M sehari-hari agar kita terhindar dari wabah yang sekarang ini sedang di sekitar kita. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, langsung saja melanjutkan video kami yang sebelumnya mengenai rekonsiliasi BOS pada tahun 2021 semester 1 ini. Saya lanjutkan. Kali ini saya lanjutkan mulai dari triwulan kedua. Triwulan kedua ini saya mulai dari kolom 1, Bapak Ibu dan teman-teman. Kolom 1 ini sisa bank masih 10.000 karena kemarin ada silpa tunai, kemudian ada pajak sudah kita bayarkan pada triwulan 1 kemarin. Jadi ini untuk saldo awal di tahun 2020 atau penggunaan dana tahun 2020 ini masih menyisakan di rekening bank 10.000. Untuk selanjutnya kolom 2 untuk BOS 2021 di sini ada sisa bank adalah 13 juta. Kemudian 13 juta ini diambil dari format triwulan 1. Ada sisa tunai, ini juga diambil secara otomatis akan mengisi dari triwulan 1. Kemudian di sini jumlah. Untuk dana BOS 2021 ini adalah dana BOS yang kita terima untuk triwulan 2. Pada di triwulan 2 itu adalah antara bulan April, Mei, Juni. Jadi di sini ada uang masuk. Selanjutnya di sini selama triwulan 2 ini ada bunga giro. Bunga giro ini kita masukkan di kolom sini, kemudian ada pajaknya dan kita masukkan di kolom bawahnya. Di sini ada jumlah keseluruhan, secara otomatis akan mengisi. Berikutnya adalah pembelanjaan, teman-teman dan Bapak Ibu. Di sini ada pembelanjaan honorer di sini. Honorer di sini ini bisa kita ambil dari lembar korelasi hitung perhitungan belanja di sini untuk semester 2. Belanja pegawai kita ambil dari sini. Nah, ini belanja pegawai ini bisa kita kopikan dari sini, teman-teman dan Bapak Ibu. Belanja pegawai. Kemudian ada persediaan, ada pemeliharaan, perjalanan dinas, barang dan jasa. Ini untuk mempercepat bisa kita copy langsung seperti ini caranya. Kita copy, kita salin, kemudian kita buka lembar rekon di sini. Kita tadi mulai dari belanja persediaan. Selanjutnya kita klik salah satu kolom, kita klik kanan, paste spesial, value atau nilai, kemudian di sini ada transpose ya, teman-teman atau Bapak. Kemudian kita oke. Otomatis kalau tadi dari kopian awal adalah mendatar ke kanan, jadi kalau kita transpose itu bisa vertikal atau ke bawah begitu. Jadi kita tidak perlu mengcopy satu per satu kolom. Berikutnya di sini belanja barang dan jasa otomatis berjumlah. Kemudian di sini kita masuk di belanja modal. Belanja modal itu juga diambil dari sini, teman-teman dan Bapak Ibu. Bisa kita kopikan, misalnya salin atau copy. Selanjutnya kita klik salah satu kolom belanja barang dan mesin ini. Kemudian dari sini, teman-teman atau Bapak Ibu, kita spesial nilai atau value, kemudian transpose dulu, kemudian oke, begitu. Otomatis akan jumlah. Untuk syaratnya di sini adalah ada
saldo pajak tahun lalu karena ada pajak yang belum kita bayarkan di semester yang triwulan 1 kemarin. Di sini otomatis diambil, otomatis masuk. Selanjutnya untuk pungut ini kita isikan di sini, kemudian setor kita isikan di sini. Setor ini kita ambil dari lembar korelasi atau SPJ triwulan 1. Di sini kita bisa ambil dari buku pajak. Nah, di sini teman-teman atau Bapak Ibu tadi ada sisa saldo yang belum kita setor, kemudian untuk pungutnya itu kita ambil pungut dari kita ambil buku pajak. Pungutnya adalah kita ambil dari di sini jumlah pungut triwulan 2. Jadi 1.764. Kita lihat di sini 1.764. Perlu teman-teman dan Bapak Ibu ketahui bahwa merah ini bukan merupakan sebuah kesalahan, hanya indikator saja, tidak apa-apa, jadi tidak terpengaruh. Untuk selanjutnya setor, penyetoran ini juga kita ambil dari buku pajak semester 2 teman-teman dan Bapak Ibu. Setor ini kita ambil dari C3 Bapak Ibu ya, merupakan jumlah setoran pajak triwulan ini atau triwulan kedua. Di sini ada 1.775. Kita coba di sini 1.775. Untuk selanjutnya di sini jumlah pajak triwulan lalu, kemudian pungut, kemudian penyetoran. Di sini masih menyisakan pajak yang belum disetor yaitu 5.600. Bisa terlihat dari di sini Bapak Ibu, 5.600 rupiah pajak yang belum disetor. Jadi di sini otomatis akan ada sisa. Kalau sama dengan di buku pajak triwulan 2 berarti angka tersebut adalah benar. Untuk berikutnya semakin ke bawah ada kas bank Bapak Ibu ya. Untuk kas bank di sini masih ada 20.051.000. Kita lihat di sini di buku banknya ada 20.051.000 teman-teman. Kita ambilkan dari sini, berarti betul. Kemudian di sini ada saldo tunai, ada masih 490, tentu kita ambil dari buku kas tunai. Buku kas tunai di sini ada 490.575, atau bisa kita ambil dari BKU. Di sini sudah terekam dari semua buku Bapak Ibu ya, ada buku tunai, ada buku bank, kemudian ada saldo pajak yang belum kita bayarkan di sana. Selanjutnya apabila di sini indikatornya adalah true semua, artinya bahwa isian yang kita isikan sudah nyambung atau betul. Di sini juga ada keterangan saldo masing-masing buku. Untuk berikutnya ini pada kolom berikutnya sebelah kanan, di sini ada beberapa angka. Ini adalah seperti angka ini 13 juta ini merupakan diambil dari lembar korelasi belanja Bapak Ibu ya. Ini masing-masing merupakan, di sini adalah link yang nyambung lembar korelasi pada belanja triwulan 2 ya. Jadi jika di sini warnanya jika di sini adalah warnanya sudah tidak merah dan di sini tidak ada sisa, berarti lembar rekon yang atau angka-angka yang kita isikan sudah betul atau valid teman-teman dan Bapak Ibu. Di sini jika tidak ada sisa ataupun indikator di sini sudah tidak merah, berarti angka-angka yang kita isikan sudah betul dan link yang di sini sudah menyambung dengan lembar korelasi hitung di masing-masing belanja. Begitu juga untuk perhitungan pajak, di sini juga nyambung dengan buku pajak. Buku pajak teman-teman di sini bisa kita lihat sama dengan lampiran korelasi hitung buku pajak
pada triwulan kedua. Jadi di sini jika sudah tidak merah dan tidak ada sisa, berarti angka tersebut adalah sudah betul. Untuk berikutnya saldo akhir per Juni, di sini ada merah teman-teman Bapak Ibu, karena seperti saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa penyetoran yang harusnya 801.000, di sini ada kelebihan atau salah setor sebanyak 811.000, jadi ada kelebihan 10.000. Jadi di sini ada indikator merah. Di saldo bank yang seharusnya adalah 220.651.000, di sini menurut perhitungan rekon ada 20.061.000, jadi ada selisih angka 10.000 karena ada kelebihan setoran ke rekening bank. Kemudian di sini juga ada saldo tunai. Saldo tunai ini bisa kita lihat juga dari buku kas tunai atau dari buku kas umum. Di sini ada keterangan saldo tunai 490.000 di sini teman-teman. Ada saldo tunai 490.000. Jadi di sini sudah betul. Kemudian di sini juga ada perhitungan pajak teman-teman Bapak Ibu. Di sini ada pajak belum setor. Pajak belum setor ini pun bisa kita lihat di buku pajak triwulan kedua. Kita buka buku pajak, kita lihat lembar yang paling bawah. Di sini ada yang sudah setor, jumlah pungut, kemudian jumlah pajak yang belum terbayar. Di sini merupakan kutipan dari atau berhubungan dengan buku pajak pada triwulan kedua, teman-teman dan Bapak Ibu. Untuk berikutnya kita geser ke sebelah kanan. Di sini kunci dari cek masing-masing kolom ini adalah kita harus sama dengan kode-kode kata yang ada di sini. Kode yang ada di kolom masing-masing kolom ini harus sama dengan di masing-masing buku atau masing-masing kolom. Misalnya ditunaikan, kita ambil dari sini, kemudian angkanya berapa, otomatis di sini akan terisi sendiri. Jadi salah satu indikatornya adalah jika indikator di masing-masing kolom ini sudah true, berarti angka-angka yang kita isikan sudah betul. Baik, untuk ini jika ada teman-teman dan Bapak Ibu sesuatu yang ingin disampaikan, nanti silakan tulis di kolom komentar di dalam video ini. Baik, saya teruskan. Kemudian berikutnya ada cek rekon di sini. Nah, di cek rekon ini adalah merupakan rekapan dari angka-angka atau data yang kita isikan di dalam lembar rekon. Nah, di sini per triwulan, teman-teman dan Bapak Ibu, pada akhir di sini ada saldo yang belum setor tertulis sama tadi di lembar rekon. Kita lanjutkan ke surat saldo kas. Surat saldo kas ini merupakan keterangan dari masing-masing buku. Ada saldo bank, tunai, kemudian pajak belum setor. Di sini ada surat pernyataan saldo kas semester 1. Kemudian ada berita acara rekon. Berita acara rekon ini di sini ada berita acara. Jika pada lembar teman-teman dan Bapak Ibu ini masih error, maka bisa kita betulkan melalui kolom XER ini. Bapak Ibu cari kolom ini, kemudian kita fungsikan fungsi terbilang di masing-masing PC kita menyesuaikan Office yang kita gunakan mulai dari 2007 dan generasi sesudahnya kita sesuaikan. Untuk berikutnya adalah berita acara, lampiran berita acara, kemudian SPTJM. SPTJM seperti ini. Kemudian SP2B di sini teman-teman merah ini karena ada tadi yang sudah saya sampaikan ada kelebihan 10.000. Ini ada indikatornya merah. Kemudian ada laporan realisasi SPTMH. Kemudian ada lampiran SP2B, kemudian ada
lembar buku persediaan. Indikatornya di sini adalah jika jumlah di sini tidak merah, artinya di sini sudah terhubung atau sama dengan di persediaan lembar rekon di triwulan kedua atau masing-masing triwulan. Untuk selanjutnya saya teruskan ke rincian belanja modal untuk semester 1. Di sini memuat rincian belanja modal dari semester 1 sampai dengan dari triwulan 1 sampai dengan triwulan kedua. Di sini ada kode rekening Simda BMD, kemudian nama jenis barangnya, jenis belanja, kemudian di sini adalah jenis barang. Suatu contoh adalah di sini kodenya di sini personal komputer, kemudian subnya adalah PC unit, subnya lagi adalah laptop. Di sini nama barangnya laptop, kemudian tanggal pembelian, volume, harga satuan, kemudian di sini adalah jumlah. Begitu juga untuk rekening-rekening belanja barang yang lain, di sini harus sesuai dengan rekening Simda BMD. Seperti ini, teman-teman dan Bapak Ibu. Kemudian untuk buku ini kita rincikan per nama per judul, karena belanja modal itu harus dirincikan per judul masing-masing barang. Demikian sedikit mengenai rekonsiliasi untuk semester 1, khususnya adalah triwulan 2. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada teman-teman dan Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.